Bentar dulu. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan SIPENA pada hari ini yang ingin saya sampaikan. Pertama adalah memang kemarin terjadi error di SIPENA, tapi itu hanya tidak sampai 10 menit ya. Jadi jangan sampai itu dijadikan sebagai sebuah kelemahan ya. Jadi kemarin itu ada sedikit bugs di aplikasi sehingga kemudian error, dan itu tidak berlangsung lebih dari 10 menit ya. Kemudian yang kedua, mohon untuk diperhatikan kembali kuesioner untuk Bapak Petrus kemarin untuk dicek lagi ya, dicek lagi siapa yang belum, dan itu akan selalu saya ingatkan ya. Jadi jangan pernah merasa bosan kalau saya ingatkan di grup ya. Dan kemudian yang ketiga berkaitan dengan absensi juga seperti itu. Kalau kuesioner mungkin masih bisa, teman-teman bisa tunda untuk mengaksesnya, tetapi kalau absensi itu jangan lewat dari jam yang tersedia ya, atau dari sesinya ya. Kemudian yang keempat, untuk materi ajar Prof. Bulkis itu juga sudah tersedia. Mungkin nanti Prof. Bulkis akan menyampaikan ke admin SIPENA lagi kalau misalnya berkaitan dengan ada penugasan ya. Saya kira seperti itu untuk penyampaian awal pagi ini. Alhamdulillah teman-teman semua kelihatan cerah ceria. Moga-moga hari ini kita semua bisa melewati dengan sangat produktif sampai dengan 7 minggu yang akan datang. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Demikian saya kira untuk pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para peserta, apa kabar Bapak Ibu semuanya? Semoga selalu sehat semua ya. Hari ini adalah hari ketiga, tanggal 10 Agustus 2022. Hari ini yang akan membawakan materi adalah Profesor Dr. Insinyur Siti Bulkis MS. Beliau sekarang aktif sebagai dosen program studi Sostek Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin. Pendidikan S3 beliau adalah dari ilmu pertanian dengan bidang kompetensi perencanaan ketahanan pangan. Baik, hari ini Ibu akan mengajarkan mulai dari jam 8.30 sampai jam 13 ya. Itu adalah sesi pertama. Ada 3 sesi pada pertama, dan yang akan Ibu bawakan adalah mengenai sistem pemantauan pembangunan tingkat dasar. Dan kita akan, iya Bu, sampai pukul 13 ya. Iya. Baik Ibu, saya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya kita ketemu dengan wajah-wajah yang ceria dari berbagai provinsi. Senang sekali saya ketemu ya, dalam tanda petik, walaupun hanya ada melalui layar. Kelihatan adik-adik semua ini masih muda-muda dan sepantaran dengan anak saya kira tuh ya. Kalau lihat ya sempat disampaikan oleh Kapus waktu kita pertemuan beberapa hari yang lalu bahwa peserta ini masih muda-muda semua ya, jadi makanya saya bilang ini sepantaran lah dengan anak saya. Iya, baik, tadi sudah diperkenalkan oleh Ibu Rusda. Saya sebenarnya
ketika pelatihan saya tidak mengistilahkan mengajar, tetapi memfasilitasi, ya. Karena kalau mengajar itu seolah-olah apa gitu ya, seperti hanya saya yang ini, tapi nanti saya berharap di dalam dalam kegiatan kita yang sampai jam 1 insya Allah nanti, itu saya berharap bahwa kita terjadi interaksi yang yang sangat intens, sehingga apa yang tujuan kita di dalam tujuan materi ini, kita berharap bahwa setidak-tidaknya sudah ada pemahaman mendasar tentang monitoring kegiatan pembangunan, gitu ya. Jadi itu yang saya ingin sampaikan dulu. Jadi saya perannya di sini memfasilitasi untuk kemudian kita sama-sama nanti mudah-mudahan semua peserta nanti itu bisa aktif untuk berdiskusi. Cuman saya berharap kita nanti diskusinya nanti saya akan kasih kesempatan gitu, karena kalau misalnya setiap sepanjang waktu sampai jam 1 saya kasih kesempatan untuk kita berdiskusi, itu nanti mungkin waktunya tidak cukup, sehingga pada saatnya nanti mungkin ada beberapa slide untuk kemudian saya persilahkan kalau ada yang akan bertanya, ya. Itu jadi kemudian nanti ini saya, karena ini namanya pelatihannya, akan ada tugas, dan tugasnya nanti itu akan mungkin berkelompok yang sesuai dengan mungkin bidang pekerjaan adik-adik semua gitu. Ya, jadi bukan individu, tetapi tugasnya nanti itu akan saya bagi berkelompok. Mudah-mudahan sudah ada kelompoknya yang dibentuk kemarin, mudah-mudahan supaya tidak kita menggunakan waktu lagi untuk membicarakan mengenai kelompok tersebut. Ya, baik, saya mulai saja karena ini materi saya. Kalau adik-adik katanya tadi Pak Lutfi sudah bisa di download juga dari Sipena. Itu banyak sekali materinya sebenarnya, ada sekitar enggak salah ada 50-an slide. Tapi mungkin ada slide nanti saya tidak hanya memperlihatkan, kemudian menyampaikan sedikit apa substansi dari slide itu, tapi ada juga slide yang akan nanti membutuhkan waktu yang relatif lama untuk saya jelaskan. Baik, saya share screen-nya dari materi saya. Iya. Oke. Ya, jadi panitia sudah memberi tugas saya untuk mendiskusikan kepada peserta tentang sistem pemantauan pembangunan tingkat dasar dalam pelatihan ini. Yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa kenapa sistem pemantauan ini itu sangat penting sebagai bahagian atau rangkaian di dalam perencanaan pembangunan. Karena ini memang saya selalu mengatakan bahwa pemantauan ini adalah suatu hal yang merupakan bahagian, yang merupakan juga salah satu yang paling penting juga ketika kita berbicara mengenai pembangunan, karena salah satu tujuannya sebenarnya ya ketika ada misalnya masalah pada saat kita menerapkan atau mengaplikasikan perencanaan kita, itu tidak menutup kemungkinan ada hal-hal yang perlu kita perbaiki. Bukan hanya memperbaiki, tetapi bisa juga dari hasil pemantauan itu untuk kemudian kita bisa menilai apakah
perencanaan kita itu betul-betul sudah sangat baik, sudah tepat, atau belum. Atau mungkin dalam perencanaan kita itu ada hal-hal yang semuanya sebenarnya kita sudah pertimbangkan, sudah analisis secara sangat baik, tetapi ada kondisi-kondisi ketika pada saat penerapannya, ya, operasional dari perencanaan itu kemudian membuat bahwa perencanaan kita itu tidak selalu sama dengan pelaksanaannya. Ya, jadi kalau disimpulkan bahwa ada dua hal yang membuat kita harus melakukan pemantauan atau penting sekali kita melakukan pemantauan, itu adalah kita bisa mengambil pelajaran penting dalam dua hal. Yang pertama, apakah perencanaan kita memang sudah tepat, ya, sudah sangat baik, sudah sangat kita pikirkan dengan sangat matang ketika kita menyusun perencanaan, atau belum. Hal yang kedua, bahwa perencanaan kita sudah sangat baik, sudah kita pertimbangkan segala sesuatunya, tetapi ada kondisi-kondisi pada saat waktu pelaksanaannya yang waktu itu memang di luar dari jangkauan kita, ya, ketika kita menyusun perencanaan, sehingga ada hal-hal yang kita dapati pada saat pelaksanaan daripada perencanaan itu yang tidak sesuai dengan perencanaan yang kita lakukan. Taruhlah misalnya begini, tiba-tiba pada saat mulai kita, ya, menerapkan perencanaan kita, melakukan perencanaan itu, tiba-tiba ada kondisi misalnya bencana yang betul-betul kita tidak prediksi sebelumnya, sehingga itu yang mengakibatkan tidak sesuai perencanaan kita dan apa yang kita lakukan di lapangan. Nah, itu penting karena ketika kita melakukan pemantauan, kita bisa langsung untuk mungkin melakukan sesuatu, ya, merevisi, ya, kita punya perencanaan untuk kemudian kita perbaiki sebaik mungkin. Segera dengan adanya permasalahan itu kita bisa langsung melakukan pengendalian. Ya, jadi itu yang menjadi yang menjadi pengantar di dalam konteks untuk kita mengenai materi ini. Ya. Ya, kemudian inilah poin-poin yang nanti akan kita selesaikan dan akan kita diskusikan di dalam materi ini. Ada 5 poin besarnya yang akan kita diskusikan. Kemudian ini pertanyaannya kan kemudian, dan saya kira adik-adik sekalian ya sudah paham ini, sudah tahu, tapi sekedar untuk kita menyamakan persepsi, apakah yang dimaksud dengan pemantauan, ya, atau monitoring. Menurut saya harus berdasarkan pada aturan yang ada, karena ya banyak sebenarnya definisi mengenai monitoring, tetapi karena ini kita adalah dalam lingkup pemerintahan, sehingga saya mengambil pemahaman atau definisi mengenai monitoring atau pemantauan itu didasarkan pada aturan yang berlaku. Ya, jadi yang pertama adalah monitoring itu merupakan suatu kegiatan mengamati secara seksama, ya, jadi mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku dan kegiatan tertentu. Tadi saya sudah sampaikan pada pengantar, ya, dengan tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan apa yang selanjutnya yang diperlukan. Ya. Tindakan tersebut diperlukan seandainya hasil pengamatan menunjukkan adanya hal atau kondisi yang tidak sesuai dengan yang direncanakan semula. Apa tujuan monitoring? Adalah untuk mengamati
mengetahui perkembangan dan kemajuan, identifikasi dan permasalahan serta antisipasinya. Dalam hal ini adalah upaya untuk pemecahannya. Makanya itu tadi saya katakan deh, ini sangat-sangat penting termasuk ya ketika kita bagaimana kepentingan daripada monitoring ini, kalau boleh saya katakan itu sama pentingnya ketika kita melakukan evaluasi pembangunan atau evaluasi program atau kegiatan pembangunan. Karena kenapa? Ketika kita melakukan evaluasi nantinya yang mempunyai waktu-waktu tertentu, misalnya kalau dalam 1 tahun anggaran, itu biasanya kita melakukan evaluasi 3 bulan sekali. Ya, evaluasi pertama itu pada saat 3 bulan berlangsungnya program itu atau kegiatan itu, kemudian evaluasi kedua, evaluasi ketiga, dan seterusnya. Apa hubungannya dengan pemantauan atau pengamatan? Adalah karena hasil pengamatan kita, ya, itulah yang menjadi salah satu sumber data atau informasi untuk kita melakukan evaluasi. Dulu materi ini itu satu, monitoring dan evaluasi. Tetapi kemudian dalam perkembangannya beberapa tahun kemudian di Bappenas, kemudian dipisahkan materi khusus untuk pemantauan dan evaluasi, karena memang sebenarnya dari sisi substansinya agak berbeda, ya. Itu jadi mungkin cuman itu ya biasanya kalau misalnya taruhlah di Bapeda itu ada bagian khusus di situ, bagian monitoring dan evaluasi. Tapi menurut saya bahwa pelaksanaan dari monitoring dan evaluasi itu mestinya berbeda. Nanti kita lihat kenapa misalnya saya mengatakan berbeda. Nanti kita lihat ya, karena kalau saya di situ terus itu nanti akan terlalu lama. Oke. Kemudian yang kedua, ini ada beberapa adik-adik semuanya, regulasi pemantauan pembangunan. Saya merinci atau menulis beberapa regulasi atau peraturan tentang pemantauan. Ini bukan, saya ingin mengatakan bahwa ini bukan hanya ini. Makanya saya tulis dan lain-lain. Karena kenapa? Saya menulisnya seperti itu karena kan begini deh, semua aturan-aturan itu biasanya berkembang. Ya, jadi mungkin tahun ini ada lagi, tahun depannya ada lagi, sehingga yang ingin saya stressing daripada materi ini, dari poin ini adalah tolong adik-adik semua ya nantinya mencoba untuk selalu mengupdate ya tentang peraturan, apakah ada peraturan baru tentang misalnya pemantauan, ya seperti itu. Jadi ini kalau kita lihat ada aturan tahun nomor 54 tahun 2010, ya ada dia mengatakan begini, tentang pelaksanaan peraturan nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah. Itu ada aturan juga tentang pemantauan di situ. Kemudian ada aturan tahun 2007, ada tahun 2006, termasuk di dalam Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Di situ juga ada bahagian yang membicarakan mengenai pemantauan. Ya, kemudian ada Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Itu terus saya tulis dan lain-lain karena saya mengharapkan kepada adik-adik semua itu kalau misalnya nanti atau kalau mau memahami tentang pemantauan, kita tidak boleh lepas dari peraturan-peraturan yang ada. Dan silahkan untuk kemudian nanti misalnya ada lagi peraturan baru, itu silakan disesuaikan atau dipahami untuk kemudian nanti kita terapkan bagaimana tentang pemantauan itu. Ya, saya tidak mau membicarakan ini satu persatu, tetapi yang perlu adalah bahwa kita harus memahami tentang aturan apa yang perlu kita sesuaikan, perlu kita lihat, perlu kita pahami dalam rangka nanti untuk melakukan pemantauan. Nah,
Ini yang sedikit apa tuh namanya, yang peraturan juga yang saya perlu apa namanya, perlu agak stressing di sini. Ada peraturan mengenai peraturan Menteri PPN Kepala Bappenas 2018 tentang koordinasi, perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tujuan pembangunan yang berkelanjutan, mengamanahkan kepada tim koordinasi nasional untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan pada aturan ini, itu kemudian dibuatlah, ya, jadi ini saya juga punya materinya, kalau misalnya nanti ada yang membutuhkan itu nanti bisa saya share, atau bisa juga para peserta untuk kemudian mencari misalnya melalui webnya Bappenas. Karena peraturan inilah yang mendasari di dalam membuatnya pedoman teknis pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan, ya, yang disingkat dengan TPB, atau dalam bahasa kerennya adalah Sustainable Development Goals, SDGs-nya. Itu ada. Ya, jadi ada materi itu kalau adik-adik mau memahami secara detail mengenai aturan yang 2018, malah peraturan ini, pedoman ini itu diterbitkan pada tahun 2020-2021 gitu. Itu ada, ya. Jadi kalau nanti sekali lagi saya bisa share, saya sudah punya itu, sudah punya pedoman teknisnya, nanti saya akan share ke apa namanya kepada teman-teman. Tapi kalau mau dicari sendiri silahkan. Ya. Dia mengatakan begini, salah satu yang ada di dalam apa itu namanya di dalam pedoman itu mengatakan begini. Pemantauan dan evaluasi merupakan tahapan yang sangat penting untuk memastikan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dari waktu ke waktu. Sebagai bagian integral dari siklus pelaksanaan pencapaian yang dimulai dari penyusunan rencana aksi, ya, atau RAN pada tingkat nasional maupun rencana aksi daerah, RAD, di tingkat daerah. Pemantauan dan evaluasi program kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap pemangku kepentingan. Ini isi daripada pedoman teknis tadi. Ya, banyak sekali, ada beberapa halaman, ya. Nah, cuman ini yang pertama yang ingin saya sampaikan, karena inilah yang saya cari-cari bahannya, ini yang terbaru. Oke. Baik itu ya, jadi pemahaman-pemahaman dasar, kemudian regulasi-regulasi yang ada, itu saya menyampaikan itu saja. Silahkan nanti adik-adik mencari, maksudnya kalau ada aturan-aturan baru, kemudian mempelajari secara detail mengenai pedoman itu ada. Oke, baik. Nah, ini ada satu. Saya suka sekali dengan kalimat ini. Dan ini saya share kepada adik-adik sekalian peserta, supaya betul-betul makna daripada sebenarnya dari kalimat ini adalah kalau kita mau tahu kemajuan kita, apakah itu kemajuan dalam hal kegiatan kita, dalam hal program kita, atau kemajuan sekaligus kemajuan negara kita. Itu bisa kita menginternalisasi kalimat ini untuk kemudian menjadikan dasar kita di dalam bekerja. Ini menurut saya penting sekali saya sampaikan kepada peserta, karena kita kan semua, dan saya yakin semua adik-adik, apalagi ini masih muda-muda semua, kita mau kan ini lihat negara kita yang begitu kaya atas sumber daya alam, begitu kaya terhadap sumber daya manusia dari sisi jumlah, dan saya juga yakin bahwa sebahagian daripada kita ini sumber daya manusia kita itu sangat berkualitas, ya. Dia mengatakan begini, kita coba para peserta untuk membaca, memahami, ya, untuk kemudian membayangkan apa sebenarnya substansi dari kalimat ini. Dia mengatakan begini, jika kita tidak tahu di mana kita berada,
kita akan mengalami kesulitan menentukan di mana kita akan pergi. Ya. Kalau saya misalnya membawa materi ini, kalimat ini ke misalnya di dalam materi pemantauan, itu sangat relevan. Demikian juga nanti kalau misalnya adik-adik sekalian atau peserta nanti misalnya belajar mengenai evaluasi dan juga evaluasi secara keseluruhan dari program misalnya di daerah kita, di negara kita ini. Jadi misalnya gini, kalau di dalam pemantauan itu kan kalau kita mau melakukan pemantauan itu dilakukan segera setelah kegiatan atau program itu dilaksanakan. Jadi di situ pemantauannya. Mungkin ada juga yang mengatakan, tidakkah kita juga melakukan pemantauan di dalam konteks perencanaan? Oke, ya, saya juga setuju dengan itu. Bahwa ketika kita menyusun perencanaan, pada saat kita menyusun perencanaannya, itu kemudian misalnya sudah kita jelaskan perencanaan misalnya pada perencanaan program misalnya ya, atau perencanaan kegiatan. Itu kan tidak hanya satu kali kita buat langsung final selesai, tidak, tetapi ada waktunya gitu. Kita sudah melakukan itu, ternyata misalnya ada kegiatan, ada kondisi-kondisi tertentu ya pada saat kita menyusun perencanaan itu, taruhlah misalnya yang paling gampang saya sampaikan, itu ternyata ada bahan-bahan misalnya ya, bahan-bahan material itu harganya naik gitu di luar. Itu kan dari pemantauan kita itu ya, pemantauan kita misalnya terhadap kondisi di luar yang yang berpengaruh terhadap apa yang kita rencanakan. Begitu kita bisa hasil pemantauan kita baik internal maupun eksternal itu kemudian kita bisa lakukan revisi perencanaan. Nah, tapi yang akan kita bicarakan di sini pada kesempatan ini adalah pemantauan setelah program atau kegiatan itu dilaksanakan. Nah, saya kembali ke slide ini. Ketika misalnya kita mau melakukan pemantauan, taruhlah tadi kan saya sudah mengatakan bahwa pemantauan itu dilakukan segera setelah program atau kegiatan itu kita lakukan. Pada saat pertama misalnya, ya mulai, sekali lagi saya kasih contoh, kalau misalnya kita ada pembangunan fisik yang kita mau lakukan, sudah ditentukan di dalam perencanaan bahwa kapan mulai misalnya pembangunan puskesmas misalnya, kita mau lakukan. Sudah jelas ya di dalam perencanaan. Itu kemudian pada saat itulah kita mulai melakukan pengamatan dari yang awal, misalnya sudah adakah misalnya material-material yang kita butuhkan di dalam rangka untuk pertama misalnya sudah mau membuat pondasi misalnya. Itu kan ketika mau membuat pondasi, itu kan sudah harus apa input yang kita butuhkan di situ. Ya, dengan asumsi misalnya bahwa lahannya sudah siap gitu. Sudah ada lahan. Kita mau membuat pondasi, kita mau membuat galian. Nah, yang pertama kan yang harus ada adalah input tenaga kerja. Kan? Pada saat waktu hari pertama ditentukan sudah mulai, kita mulai mengamati di situ, sudah ada pengamatan yang kita lakukan. Apakah dari sisi input tenaga kerja sudah sesuai dengan apa direncanakan? Atau belum? Atau tidak? Ya, artinya mungkin kita butuh misalnya 20 orang. Ternyata yang ada pada saat mulai itu ternyata baru 18 misalnya. Berarti kan ada 2 yang kurang. Nah, itulah hasil pengamatan kita untuk kemudian kita gunakan bagaimana caranya misalnya pada hari kedua itu sudah 20 orang. Jadi hasil pengamatan kita itu langsung kalau bisa pada saat itu kita juga lakukan tindakan perbaikan untuk memecahkan masalah. Itu. Jadi artinya bahwa saya kembali ke sini, itu kita harus tahu dulu kondisi di mana kita berada. Kondisi kita dalam konteks pengamatan adalah yang pertama yang saya ceritakan tadi itu adalah perencanaan kita. Dokumen operasional perencanaan kita sudah ada gitu. Itu yang menjadi dasar kita melakukan.
Ya, kemudian misalnya tadi ada kejadian, itu ternyata misalnya ada kurang tenaga kerja kita. Harus kita tindaki, kapan itu kita harus tindaki? Kalau bisa secepatnya. Ya mencari tenaga kerja untuk memenuhi itu. Nah, sesudah itu pada misalnya pengamatan terus-menerus kita lakukan, dan itu ada dasarnya. Kalau misalnya berlangsungnya 1 minggu pelaksanaan itu, kita lihat lagi kondisi kita. Bagaimana kondisi kita terhadap kegiatan itu, atau kalau kita berbicara program, bagaimana program kita. Untuk kemudian, misalnya dalam 1 minggu itu kemudian yang menjadi existing, yang menjadi di mana kita berada, itu adalah kegiatan yang sudah berlangsung 1 minggu. Apakah misalnya berjalan sesuai dengan perencanaan sampai 1 minggu atau tidak? Kalau berjalan berjalan secara tepat sesuai dengan perencanaan kita, bukan berarti kita tidak mencatat. Kita mencatat bahwa itu kemudian menjadi dasar buat kita bahwa oh ternyata apa yang kita rencanakan itu memang sudah tepat, misalnya. Tapi kalau ada sesuatu yang berbeda, ini juga sebagai hasil pengamatan. Saya ingin mengatakan bahwa pengamatan itu bukan hanya masalah yang kita catat, tetapi juga keberhasilan yang kita catat. Kalau ada yang permasalahan yang kita temukan, itulah kemudian perlu ada tindakan seperti definisi yang saya sampaikan di awal tadi. Jadi artinya bahwa kita harus selalu berdasarkan pada di mana kita berada sekarang untuk kemudian menentukan kemana kita akan pergi. Nah, itu akan memudahkan kita, akan jelas apa yang harus kita lakukan setelah itu. Perbaikan apa yang harus kita lakukan. Nah, sama juga ingin saya sampaikan yang lebih makro, ketika misalnya adik-adik semua misalnya ya, itu kemudian dalam 1 tahun itu kan ada hasil evaluasi misalnya 1 tahun daripada kegiatan pembangunan kita. Itu kita bisa jadikan dasar apa yang kita sudah capai tahun-tahun sebelumnya. Untuk kemudian menjadi dasar apa lagi yang harus kita lakukan ke depannya. Supaya ada kelihatan peningkatan. Ya, jadi akhirnya kemudian kalau itu kita akumulasi dari tahun ke tahun, oh saya sudah sampai misalnya ini prestasi saya, ini yang apa namanya, yang kita sudah capai misalnya di pembangunan kita, ya termasuk di mana kita bertugas. Kemudian berdasarkan itu apalagi yang kita mau lakukan ke depan. Yang kemudian itu dibuat di dalam perencanaan kita, sehingga dari tahun ke tahun itu akan kelihatan bahwa inilah yang kita sudah capai, inilah kemajuan yang kita sudah dapatkan, sehingga dari tahun ke tahun itu kemudian akan kelihatan betul-betul kelihatan bahwa pembangunan apa yang kita sudah lakukan, sudah sampai di mana kita. Tapi kalau itu tidak jelas, di mana kita sekarang, kita buat saja perencanaan atau kita melakukan pemantauan, kalau dalam kategori pemantauan, kita tidak jelas mau diapain nanti, mau perbaikan apa yang harus dilakukan dalam rangka untuk memecahkan permasalahan. Jadi, tolong adik-adik semua, para peserta semua yang hadir sebagai peserta, tolong dijadikan dasar kalimat ini di dalam kegiatan kita. Ini juga sebenarnya kalau mau ditarik ke dalam diri kita sebagai individu, itu bisa juga. Saya sekarang bagaimana misalnya? Kapasitas saya sekarang sebagai perencana atau di mana saya ditugaskan bagaimana? Apalagi ke depannya yang harus saya perbaiki. Masalah apa yang saya hadapi misalnya ketika saya mau meningkatkan kualitas saya misalnya. Kalau seperti itu apa yang harus saya lakukan? Jadi tolong adik-adik semua ya, mari kita coba pahami ini untuk kemudian menjadi dasar kita supaya betul-betul dalam kegiatan kita itu setiap saat ada perkembangan perbaikan yang kita lakukan, termasuk di dalam kegiatan atau program pembangunan kita yang mungkin yang termasuk di dalam OPD kita itu. Oke. Nah, ini sudah sedikit lebih ke operasional.
bagaimana membangun sistem pemantauan. Ya, kalau ini kita lihat gambar ini, itu kan mulai dari mengatakan begini, pelaksanaan readiness assessment. Jadi bagaimana kita membaca. Jadi bukan hanya membaca sebenarnya, bagaimana kita membaca untuk kemudian kita memahami tentang apa yang kita butuhkan. Ya. Kemudian yang kedua, sesudah ya, jadi coba bayangkan ini ada kegiatan, ya, ada kegiatan yang akan kita lakukan pemantauan, ya. Ini kan bukan kita bekerja sendiri, tetapi mungkin tim para pelaksana misalnya dari kegiatan pembangunan itu. Kemudian dari situ kita mendiskusikan. Dia mengatakan yang kedua, kesepakatan tentang hasil yang akan dipantau atau yang akan dievaluasi. Tapi yang kita bicarakan hari ini adalah kesepakatan tentang hasil yang akan dipantau. Jadi apa hasil yang dipantau? Apakah seperti tadi yang saya katakan, apakah misalnya sudah sesuai dengan apa yang kita rencanakan? Taruhlah misalnya begini deh, tadi sudah telanjur misalnya saya memberi contoh untuk pembangunan puskesmas. Misalnya kita sudah rencanakan bahwa untuk pembangunan fondasi dengan luasan sekian, ya, dengan luasan sekian itu dari sisi waktu misalnya harus selesai dalam 2 minggu misalnya. Ya, jadi itu kita harus membaca semua itu ya, mulai dari awal tadi, kemudian itu kalau misalnya dia sudah berlangsung 1 minggu, itu ternyata kita sudah bisa prediksi kalau begini misalnya kondisinya dari sisi pekerjaannya ya, dari sisi tenaga kerjanya, dari sisi inputnya, misalnya material yang dibutuhkan, itu mungkin kita sudah bisa memprediksi apakah misalnya betul-betul penyusunan pembangunan fondasi itu bisa selesai di dalam 2 minggu atau tidak. Itu kita sudah bisa prediksi. Ya, kalau misalnya dia sesuai dengan perencanaan misalnya 1 minggu itu ya betul-betul sudah sesuai, ya mungkin kita bisa mengatakan bahwa 2 minggu itu bisa selesai. Tapi kalau ada hal-hal yang tidak misalnya dalam 1 minggu atau dalam 4 hari itu yang belum tidak sesuai dengan waktu perencanaan kita, itu berarti ada hal-hal yang harus kita lakukan tindakan atau dalam hal ini disebut sebagai pengendalian untuk kemudian kita bisa menjamin bahwa 2 minggu itu walaupun dengan dinamika yang terjadi dalam 2 minggu itu, tapi kita harus pastikan bahwa 2 minggu itu fondasi selesai dengan kualitas sesuai dengan perencanaan kita. Itu. Ya. Kemudian kalau seperti itu, yang ketiga pemilihan indikator kunci untuk memantau hasil. Nah, seperti tadi kalau sudah jelas semua misalnya ya, sudah jelas kenapa misalnya ada yang tidak sesuai misalnya 1 minggu harus selesai tapi ternyata belum. Kira-kira apa yang tidak sesuai gitu? Di mananya dia tidak sesuai? Apakah misalnya dari sisi tenaga kerjanya, apakah dari sisi materialnya yang misalnya tidak lancar, atau mungkin ada kondisi-kondisi yang membuat bahwa itu sehingga tidak terjadi gitu. Itu tadi yang saya katakan, tiba-tiba misalnya ada hujan keras dan lain sebagainya sehingga ternyata tidak bisa selesai pekerjaan yang sudah direncanakan dalam 1 minggu itu. Kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Ya, salah satunya karena mungkin pada saat hujan keras misalnya, itu ternyata tidak bisa berlangsung, misalnya kalau itu hari kerja misalnya 8 jam per hari misalnya untuk tenaga kerja sudah direncanakan, ternyata dia hanya 4 jam misalnya, karena hujan keras betul-betul tidak bisa yang tadinya tidak diprediksi begitu. Kalau begitu apa yang harus, itulah berarti indikator kuncinya dia di situ. Ya. Kemudian sesudah itu apa yang harus kita lakukan supaya kita jamin bahwa 2 minggu itu sesuai perencanaan fondasi sudah selesai. Ya, salah satunya mungkin dengan berbagai analisis itu tuh kemudian mungkin menambah tenaga kerja itu. Karena tadi mungkin ada yang berpikir ya kalau begitu ada tambahan biaya.
Ya menurut saya mungkin tidak, karena makanya itu di dalam konteks perencanaan kita sudah harus jelas tenaga kerja yang kita butuhkan itu apakah harian, tetap, atau apa. Ya kalau misalnya kondisi-kondisi yang tidak bisa diprediksi begitu, ya mungkin apa namanya dia kita ambil harian gitu ya. Sehingga persoalan pendanaan itu tidak mempengaruhi daripada kondisi permasalahan yang tadi ya, sehingga uang yang tadinya karena mereka tidak bekerja itu kita bisa gunakan untuk menambah tenaga kerja. Jadi seperti itu apa namanya ya yang harus kita lakukan. Kalau seperti itu bagaimana ya untuk kemudian ada sedikit revisi perencanaan dalam konteks operasionalnya, tapi bukan secara keseluruhan. Ya. Makanya dia mengatakan di bagian 5 ini perencanaan untuk perbaikan dengan pemilihan target hasil. Ya. Kemudian yang 6 inilah kita di sini. Pemantauan hasil. Jadi dari setiap waktu itu ada dinamika sebagai hasil. Dinamika itu maksud saya ada perubahan-perubahan dari rencana semula yang kita lakukan dalam rangka untuk mencapai tujuan daripada perencanaan pembangunan kita. Jadi yang kita analisis di 6 ini adalah tahapan pemantauan hasil. Ya, kemudian saya tidak akan lanjut karena itu di 789 itu adalah bahagian daripada evaluasi. Cuman yang ingin saya sampaikan di sini dari gambar ini adalah bahwa kelihatan bukan kelihatannya, tapi membuktikan bahwa hasil daripada kegiatan pemantauan kita itu menjadi salah satu sumber informasi, sumber data untuk melakukan evaluasi pembangunan. Ini saya suka sekali apa namanya gambar ini. Sama juga dengan kalimat apa namanya tadi ya. Ini biasanya kalau sudah sampai di materi ini hampir semua sudah kita bicarakan gitu. Ya. Kalau kita lihat ini kan ini sebenarnya adalah siklus perencanaannya, mulai dari perencanaan sampai kepada monitoring, evaluasi, sampai kepada pada saat kita membuat perencanaan lagi berikutnya atau revisi perencanaan yang kita lakukan. Jadi ketika misalnya tadi kalau ini berlanjut betul-betul kita terapkan ya, menurut saya ini salah satu konsep Bapak Ibu ya. Jadi tidak saya mengatakan bahwa hanya ini, tetapi ini salah satu konsep, dan menurut saya kenapa ini saya ambil karena ini yang salah satu menurut saya yang paling bagus ketika kita betul-betul apa namanya kita mau melihat apakah betul-betul pembangunan kita ini yang kita lakukan dari tahun ke tahun, dari 5 tahun ke 5 tahun, itu betul-betul membawa perubahan yang signifikan. Ya kalau kita melakukan pembangunan ya pasti ada kegiatan pembangunan kita, ada program pembangunan kita, itu pasti ada perubahan. Tapi apakah signifikan perubahan itu atau tidak? Ya betul-betul memperlihatkan bahwa ini loh dulu 5 tahun misalnya di kabupaten ini atau di provinsi ini seperti kasih misalnya poin 5 tahun kemudian itu ternyata misalnya ada peningkatan sampai 8 poin misalnya. Nah, itu menurut saya yang baru apa namanya yang betul-betul bermakna daripada pembangunan kita. Ya saya ke sini ya. Mulai dari mana sebenarnya kita? Kalau ini siklus, kalau kita misalnya bayangkan kita di Indonesia ini sudah berapa puluh tahun, 76 tahun kita merdeka, bagaimana dari pembangunan kita? Jadi bersiklus gitu ya. Nah, tapi saya mau mulai dari identifikasi dulu. Ya. Apa hasil daripada identifikasi? Itulah tadi makna dari kalimat yang tadi yang saya sampaikan. Di mana kita sekarang? Dan kemana kita akan pergi. Nah, itu didasarkan pada identifikasi yang hasilnya adalah data dan informasi. Itu kita tahu betul. Kita di mana sekarang? Apa yang kita sudah capai? Itu adalah data.
Data menunjukkan bahwa kita di mana sekarang. Dan data itu, informasi itulah yang kita jadikan dasar untuk menyusun suatu perencanaan. Kalau datanya, informasinya tepat, ya kita berharap bahwa yang apa namanya kan, boleh dikatakan sebagian besar data yang kita gunakan di dalam menyusun perencanaan itu adalah hasil dari DPS, ya. Data yang ada di sana. Ya, kita berharap bahwa itu betul data yang ada di sana yang kita jadikan dasar di dalam menyusun perencanaan itu adalah betul-betul data yang real, ya, sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan begitu. Kita berasumsi seperti itu. Kemudian berdasarkan itulah kemudian kita menyusun perencanaan. Saya mau mengatakan begini, ketika data dan informasi yang betul-betul kita jadikan dasar di dalam menyusun perencanaan, kemudian ditunjang oleh para perencana yang punya kapabilitas yang betul-betul mumpuni di dalam menyusun perencanaan, baik dari sisi merencanakan dalam hal inputnya, prosesnya, ya, itu saya kira perencanaan kita akan bagus, akan tepat, yang nantinya akan memperlihatkan bahwa ada kemajuan yang kita peroleh dari penerapan atau kita terapkan atau kita laksanakan daripada perencanaan itu. Jadi itu implementasinya. Kemudian di mana dia monitoring tepatnya? Ini. Monitoring yang kita bicarakan sekarang ini, yang kita akan diskusikan sekarang ini adalah dia ada pada saat implementasi. Ya, jadi kalau kita lihat, itulah tadi yang dikatakan bahwa adalah kalau bahasa ininya nanti ada juga materinya, pencatatan yang terus-menerus segera setelah implementasi daripada perencanaan itu. Oke. Dari monitoring ini, dari hasil tadi, dari hasil monitoring pengamatan kita, itu kemudian bisa ada beberapa hal ya yang kita bisa dapatkan. Yang pertama, dan itu yang kita sangat harapkan adalah hasil dari monitoring kita itu betul-betul sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Mulai dari penggunaan inputnya, proses daripada penggunaan input itu. Kemudian outputnya juga, baik dari sisi jumlah maupun kualitas, itu sesuai dengan tujuan pembangunan kita. Sesuai dengan program atau kegiatan pembangunan kita. Itu dicatat juga. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa ada hal-hal yang tidak sama apa yang implementasinya dengan apa yang kita rencanakan. Itu juga harus dicatat, dan itulah yang perlu ada yang disebut dengan umpan balik daripada hasil monitoring. Ya, jadi umpan balik itu tadi dalam pengertian bahwa kalau ada permasalahan-permasalahan seperti tadi ilustrasi yang saya berikan, ya kalau misalnya memang pada hasil pengamatan kita pada minggu pertama kita sudah bisa analisis bahwa kalau seperti ini pekerjaannya, inputnya, prosesnya, kemudian output yang kita dapatkan pas per 1 minggu itu ternyata kita sudah bisa prediksi tidak mungkin bisa selesai 2 minggu. Disitulah kita harus melakukan analisis untuk kemudian melakukan tindakan apa yang harus kita lakukan untuk kemudian kita jamin bahwa perencanaan yang kita 2 minggu misalnya pondasi selesai itu harus selesai. Itulah yang disebut umpan balik. Jadi dalam bahasa ininya manajemen pembangunannya ada pengendalian yang kita lakukan. Jadi setidak-tidaknya setiap dari hasil pengamatan kita kalau ada masalah, ada persoalan yang kita temukan, itu kita analisis untuk kemudian kita lakukan tindakan-tindakan perbaikan untuk kembali kepada apa yang kita rencanakan. Jadi biasa saya mengilustrasikan kembali ke jalan yang lurus gitu. Ya, jadi kita kan ini ada dasar ya, ada dasar tingkat kita. Oh ini misalnya 1 minggu ini yang sudah kita yang kita capai ini, padahal di perencanaan kita mestinya seperti ini gitu. Apa yang kita harus lakukan sehingga itu kembali untuk kemudian kita mengoperasionalkan sesuai dengan perencanaan kita. Ya.
Tuh. Kemudian kembali ke implementasi lagi. Jadi ini dia pekerjaan monitoring, pengendalian ya ada pada tataran implementasi. Makanya tadi saya mengatakan di dalam implementasi ini sebagai hasil dari monitoring kita, hasil dari umpan balik kita, itu kemudian bisa ada dinamika-dinamika yang terjadi di sini. Tapi yang penting kita jamin bahwa kalau bisa secepatnya untuk kembali sesuai dengan perencanaan semula. Ya. Kemudian dari hasil ini itu kemudian kita melakukan evaluasi. Yang biasanya kita lakukan itu misalnya kalau dia 1 tahun anggaran, evaluasinya adalah evaluasi pertama pada 3 bulan pertama. Kemudian evaluasi kedua pada 3 bulan kedua. Kemudian evaluasi ketiga itu pada 3 bulan ketiga. Dan itu seperti itu. Ya, jadi kemudian hasil dari ini monitoring, evaluasi itu kemudian kita bisa ada, bukan bisa tetapi seharusnya ada rekomendasi yang kita berikan untuk kemudian melakukan perbaikan selanjutnya. Dan dari semua ini itu dari setiap tahapan itu ada pelajaran penting yang bisa kita dapatkan dari situ. Sehingga biasa saya mengatakan yang mungkin agak harapan saya sangat besar bahwa kalau ini betul misalnya konsep ini kita lakukan para perencana dimanapun dia bukan hanya teman-teman yang ada di Bapeda tetapi juga misalnya yang ada di dinas-dinas yang ada di OPD itu dari hasil pelaksanaan dari ini itu kemudian bisa meningkatkan kapasitasnya dulu sebagai seorang perencana. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena itu dia bisa mendapatkan pelajaran penting dari hasil monitoring, dari hasil evaluasi, untuk kemudian bisa meningkatkan kapasitasnya. Oh ternyata kenapa misalnya apa yang hasil pemantauan kita seperti A, B, C, dan seterusnya, apakah itu karena diakibatkan karena mungkin tadi yang saya sampaikan, perencanaan kita memang yang belum terlalu bagus gitu. Ya. Sehingga pada saat menyusun perencanaan berikutnya itu sudah ada pelajaran penting untuk bisa digunakan untuk membuat perencanaan yang lebih baik gitu. Ya. Seperti itu. Jadi kemudian dia mengatakan ada umpan balik lagi, ada untuk kegiatan atau program lain untuk kemudian jadi bersiklus begitu. Ya, kalau ini yang lingkaran yang ada di luaran sini. Tapi kalau dia di lingkaran yang ada di dalam ini seperti tadi ya, kita harus memberi rekomendasi kepada pelaksana daripada program itu atau kegiatan itu, kemudian ada rekomendasi dalam bentuk umpan balik, kemudian itu dibuat lagi misalnya mungkin ada revisi perencanaan yang kita lakukan pada saat berlangsungnya program itu. Ya, jadi ini satu, kalau sekali lagi saya ingin mengatakan kalau ini mari kita taat, ya mari kita coba untuk betul-betul mencoba untuk menerapkan konsep ini untuk kemudian kita bisa yakin bahwa baik dari sisi perencanaannya maupun dari sisi kemajuan atau hasil daripada kegiatan kita itu memperlihatkan bahwa memang secara signifikan itu ada perubahan-perubahan daripada pembangunan kita. Ya, karena ini akan berulang, apakah dia tahunan, apakah itu 5 tahunan dan seterusnya. Jadi sekali lagi pesan yang ingin saya sampaikan di dalam khusus materi ini, jadikan pemantauan itu sebagai untuk mendapatkan pengetahuan, ya, kesadaran, ya, bahwa ternyata melakukan pemantauan itu adalah sesuatu hal yang merupakan sama pentingnya dengan kegiatan-kegiatan pembangunan lainnya. Untuk melihat kemajuan apa yang sudah kita lakukan, permasalahan apa yang kita temui di dalam ketika kita melakukan mengimplementasikan daripada perencanaan itu. Ya. Ya. Oke, sebelum masuk ke situ,
Ada di antara adik-adik yang mau sedikit sharing atau mau berdiskusi tentang beberapa slide yang saya sudah sampaikan? Ada atau belum ada? Kalau belum ada, saya lanjutkan. Tapi kalau ada, mari kita berdiskusi. Khusus untuk materi yang saya sudah sampaikan. Belum ada? Jovita Ramadanti? Ada yang mau didiskusikan? Belum ada, Ibu. Oh, belum ada. Ya. Kemudian Isnaini Sohra dari BRIN ya. Iya, Bu. Belum ada, Bu, izin. Bu. Ya. Apa yang saya sampaikan tadi bisa apa itu namanya? Bisa dipahami atau belum? Ini pembelajaran buat saya juga. Jangan-jangan saya banyak bicara tapi kemudian tidak menambah pengetahuan adik-adik sekalian, itu saya harus perbaiki juga. Jadi sambil saya mengajar, saya mengamati diri saya juga itu. Pak Rihardi dari Sintang, ada yang mau didiskusikan atau belum? Belum ada, Bu. Belum ada, Bu. Belum ada, Bu. Belum ada. Oke, baik. Kalau belum, saya lanjut saja. Ya, jadi dari apa yang saya sampaikan tadi, untuk lebih jelasnya ini kita lihat dulu, karena konsep monitoring itu untuk lebih lengkapnya apa sih gitu, ya. Jadi di sini dia mengatakan begini, proses pengumpulan dan analisis informasi. Jadi tolong diingat ya, bahwa tadi saya kan mengatakan bahwa pemantauan atau monitoring itu dilakukan segera setelah kegiatan atau program pembangunan itu diimplementasikan. Kapan itu apa yang harus dilakukan di dalam monitoring itu? Dia mengatakan begini, proses pengumpulan dan analisis informasi. Jadi kita kumpulkan dan kita analisis informasi maupun data yang secara sistematis dan kontinu. Jadi kontinu, Pak, terus-menerus gitu. Atas program atau kegiatan berdasarkan pada indikator-indikator yang ditetapkan. Sehingga tindakan atau koreksi atau penyempurnaan program atau kegiatan dapat dilakukan. Gitu. Itulah bedanya kenapa ini saya bisa memahami kenapa misalnya Bappenas yang dulunya disatukan materi itu monitoring dan evaluasi, untuk kemudian di beberapa tahun ya pelatihan ini itu kemudian dipisah gitu antara monitoring dan evaluasi karena memang berbeda gitu. Dan juga nanti pelaksananya siapanya itu berbeda antara yang melakukan pengamatan atau monitoring dengan yang melakukan evaluasi. Nah, kemudian yang kedua dia mengatakan kegiatan observasi yang berlangsung terus-menerus. Kegiatan observasi yang berlangsung terus-menerus untuk memastikan dan mengendalikan keserasian pelaksanaan program dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Kemudian yang ketiga, jika dilakukan dengan benar, monitoring akan sangat berguna untuk dijadikan sebagai dasar evaluasi. Ini, ya, ini memang ya. Jadi ada suatu kejadian dulu. Saya tidak tahu Allahu a'lam kenapa bisa seperti itu. Tapi ya pasti banyak hal yang membuat mereka seperti itu. Jadi suatu waktu itu kami ada perjalanan ke suatu daerah. Saya tidak usah sebutkan daerahnya. Ada pembangunan jembatan. Itu karena kami harus waktu itu ada kegiatan yang dipercayakan kepada kami di daerah untuk melakukan penelitian. Jadi waktu pertama kami pergi itu ada dalam rangka untuk menseminarkan proposal yang kegiatan itu. Jadi kami pergi ya, di perjalanan itu ternyata ada pembangunan jembatan gitu. Ya.
pada saat kita lewat itu kan kita harus turun ya, ada beberapa orang yang harus turun, hanya sopir yang apa namanya bisa di mobil itu karena itu tadi masih darurat gitu ya. Kita turun sambil mengamati. Kita lihat, jadi ada waktu itu sampai ada teman mengatakan, coba lihat, itu satu semen, satu truk, apa namanya, bukan truk besar ya, pasirnya gitu. Kira-kira apa yang terjadi? Apa yang terjadi kemudian gitu? Yang jelas bahwa saya yakin bahwa perencanaannya sebenarnya tidak seperti itu. Ya mungkin ideal perencanaan. Misalnya satu semen berapa yang bisa memberi kekuatan daripada apa namanya campuran itu. Tapi kan kami hanya mengamati, saya melihat saja seperti. Ya pada saat oke, itu pembelajaran buat kami. Pada saat kita mau datang lagi untuk seminar hasil penelitian kami, itu ternyata jembatan itu sudah ambruk. Ya kami hanya bisa mengatakan bahwa ya itu karena memang dulunya kan seperti itu. Artinya tidak kuat ya, mungkin dilalui 2-3 bulan sudah masih bagus, tapi sesudah itu rusak. Artinya saya ingin mengatakan pasti tidak berfungsi proses pengamatan di situ. Evaluasi karena ya mungkin ada sesuatu hal yang menurut saya ya memang sudah salah gitu. Perencanaannya mungkin sudah bagus, tetapi pada saat pelaksanaannya yang kemudian betul-betul ya pokoknya selesai dilakukan ya tidak berfungsi yang namanya monitoring dan evaluasi, ataupun ada tetapi hanya sekedar untuk nanti misalnya dilaporkan begini, tetapi secara substansi itu mereka tidak melakukan. Hasilnya ya sudah seperti itu. Padahal kita mau sebenarnya bahwa pengamatan ini ada, evaluasi itu ada, itu dalam rangka untuk menjamin betul tentang perencanaan yang kita sudah lakukan, yang kita sudah susun untuk kemudian diimplementasikan. Ya mudah-mudahan tidak ada lagi kondisi seperti itu yang terjadi di negara kita. Mudah-mudahan, saya berdoa. Ya. Jadi seperti itu. Jadi makna daripada pengamatan itu kita mau menjamin ya bahwa betul-betul di dalam proses implementasi daripada program kita itu kita mau menjaga tentang betul-betul perencanaan yang dengan asumsi bahwa perencanaan betul-betul baik dari sisi kuantitas maupun kualitas itu sangat bagus. Artinya untuk menghasilkan secara kuantitas atau kualitas daripada kegiatan pembangunan itu atau program pembangunan itu memang sudah sangat ideal. Nah itu kita harus jamin. Itulah pentingnya pengamatan sebenarnya atau monitoring. Ya, tolong. Jadi monitoring ini kalau kita adik-adik semua lihat, peserta melihat itu adalah jadi ada proses pengumpulan, kemudian kita analisis, ya kemudian ada kegiatan observasi untuk kemudian betul-betul memastikan bahwa pelaksanaan daripada program atau kegiatan kita itu betul-betul sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Kalau ini ada Bapak Ibu yang kita lakukan, saya yakin itu betul-betul kalau itu semua ya, misalnya taruhlah di suatu kabupaten atau suatu provinsi itu melakukan itu dengan betul-betul dengan sangat tepat matang, itu saya yakin bahwa setiap tahun ini kita bisa mendapatkan kemajuan-kemajuan yang kita harapkan. Ya, ini. Dari slide ini yang 3 ya, saya enggak kalau ada yang ini penegasan saja semuanya. Yang kedua ada mengatakan bahwa mengecek kemajuan kegiatan terhadap rencana dan memodifikasi rencana tersebut bila mana perlu. Itulah tadi yang saya bahasakan dengan dinamika dalam proses implementasi.
Kemudian indikator apa yang menjadi dasar kita di dalam lakukan monitoring atau evaluasi adalah memahami kondisi sekarang, membandingkan dengan rencana awal, analisis dan respon. Indikatornya apa? Indikator yang kita gunakan adalah apakah sesuai dengan input yang kita rencanakan, output yang menjadi hasil daripada kegiatan pembangunan itu. Ya, dan kemudian di dalam konteks pengamatan kita sudah bisa mengamati juga, sudah bisa kita menganalisis apakah didasarkan pada hasil pengamatan kita itu secara keseluruhan daripada tujuan daripada kegiatan pembangunan kita itu tercapai atau tidak. Maksudnya bukan hanya input, ya, yang kita amati adalah input, yang kita amati adalah proses, yang kita amati adalah outputnya, tetapi kita juga sudah bisa memprediksi, menganalisis apakah outcome-nya, ya, apakah benefitnya, kalau bisa sampai kepada dampaknya itu kita sudah bisa prediksi. Tapi memang yang secara real yang bisa kita amati itu adalah 3 itu. Input, prosesnya, dan output. Apa yang kita hasil daripada kegiatan atau program itu. Tapi dari ini semua sebenarnya ke pengamatan kita dari situ, itu kita sudah bisa memprediksi, memproyeksi apakah benefitnya ada nanti, sesuai dengan yang kita harapkan, ya, sampai kepada dampaknya. Ya. Ya. Yang lain lagi, dia mengatakan begini, monitoring adalah proses rutin mengumpulkan data dan pengukuran, ada pengukurannya, kemajuan atas objektif program, atas tujuan program atau kegiatan, dan memantau perubahan. Tadi ini saya sudah sampaikan, fokus monitoringnya adalah proses dan keluaran. Tapi saya mengatakan, bukan hanya proses, tapi inputnya juga tadi. Dari berdasarkan yang tadi yang saya katakan, yang 1 semen, 1 truk pasir. Itulah salah satu input kan. Ya, cuman memang biasanya orang kalau memang sudah ada niat-niat yang tidak bagus, ya dia tidak lakukan itu. Artinya tidak mengamati. Ya. Kemudian dia mengatakan begini, monitoring melibatkan pengamatan atas kualitas. Bisa saja seperti yang saya katakan, kalau dari sikap dilihat dari kuantitas, ya volumenya mungkin sudah sesuai. Jembatan itu sudah sesuai dari sisi kualitas, volumenya, tapi dia tidak tercapai dalam hal kualitas. Sehingga pengamatan, observasi itu dia lebih, ya dia tidak mengatakan kuantitas karena kenapa? Itu pasti bisa dicapai gitu. Ya, tapi kualitasnya itu yang harus dijamin. Jadi kualitas yang harus menjadi tujuan, karena bukan berarti kuantitas, tidak. Karena itu bisa saja bahwa seperti tadi yang saya katakan, jembatan selesai sesuai gambar kalau dilihat secara kuantitas volumenya, tetapi kualitasnya ternyata 3 bulan kemudian sudah ambruk, berarti kualitasnya tidak tercapai. Ya, jadi lebih tegasnya lagi, monitoring itu tidak lain adalah proses pengamatan yang memusatkan perhatian pada kegiatannya. Tadi itu kegiatan ini dalam konteks ini adalah input prosesnya, kemudian output dan maksud dari kegiatan itu. Apa maksud dari kegiatan itu yang tadi yang saya katakan? Misalnya di dalam 1 minggu ini apa yang kita tuju gitu, apa yang harus selesai, kuantitas dan kualitasnya apa gitu.
Ya, jadi intinya adalah kuantitas dan kualitas. Walaupun tadi saya katakan, walaupun tidak secara secara jelas dikatakan kuantitas, tapi karena itu pasti akan siapapun itu yang akan melakukan pasti dari sisi kuantitas itu bisa. Gitu. Kalau dalam konteks bahwa tidak betul-betul tidak ada sesuatu hal yang bisa membuat bahwa itu terhentinya misalnya suatu kegiatan atau program pembangunan. Ya, makanya dia mengatakan atau aspek-aspek yang diperlukan setelah mempertimbangkan input dan kondisi eksternal. Jadi ada kondisi eksternal yang bisa mempengaruhi daripada implementasi program kita. Misalnya tadi ada bencana yang betul-betul kita tidak prediksi sama sekali. Karena kalaupun misalnya kita sudah di dalam menyusun perencanaan sebenarnya hal-hal itu bisa kalau misalnya kita bisa kita bekerja sama misalnya dengan Badan Meteorologi itu bisa kira-kira pada bulan apa misalnya akan terjadi misalnya iklimnya yang bagaimana, hujan dan lain sebagainya dan seterusnya yang kira-kira bisa mengganggu itu sudah bisa diperkirakan pada saat kita menyusun perencanaan. Tapi kan ada kondisi-kondisi yang mungkin kita sama sekali di luar daripada perkiraan kita. Itulah salah satu yang disebut dengan kondisi eksternal. Jadi inputnya yang kita pertimbangkan dan juga kondisi eksternal daripada kegiatan itu sehingga kita bisa mengatakan bahwa dari pemantauan kita menunjukkan bahwa hasil kegiatan pembangunan pada waktu ini itu terjadi permasalahan atau tidak sesuai dengan apa yang direncanakan karena apakah persoalan inputnya, apakah karena persoalan kondisi eksternal. Itu bagaimana caranya ditahu? Ya deskripsikan. Hasil pengamatan kita itu kita tulis, kita catat secara sistematis. Itu dari situlah untuk kemudian betul-betul kita menyadari apa permasalahannya sehingga mudah kita dan tepat untuk kita membuat tindakan. Ya. Itu tadi mengenai konsep dari monitoring. Ya, jadi itu sebenarnya enggak susah gitu. Jadi yang penting orang mau sesudah ada implementasi daripada kegiatan pembangunan, misalnya di kantornya misalnya Destiur Krisnasari misalnya di BRIN misalnya ada programnya, kemudian diminta misalnya Destiur ini untuk melakukan ditugasi untuk melakukan monitoring itu mudah saja. Jadi ambil yang menjadi dasar kita adalah dokumen perencanaan yang rinci begitu. Mulai dari inputnya, prosesnya dari sisi waktu yang secara detail gitu, secara rinci kita gunakan untuk kita melakukan pengamatan apakah sesuai dengan perencanaan atau tidak. Kalau saya berbicara perencanaan, situ ada input, ada waktu, ada proses dan seterusnya. Kita disesuaikan saja. Oh ini ternyata sesuai, ini tidak. Ini sekian persen yang sesuai, sekian persen yang belum yang tidak sesuai dan seterusnya. Nah, itulah yang kemudian dianalisis untuk kemudian kita lakukan tindakan. Nah, kita kembali ke sini. Apa fungsi monitoring? Fungsi monitoring tidak lain adalah pemantauan dalam manajemen program yang dilakukan terus-menerus, lebih memperhatikan dari sisi input proses pengolahannya yang menjadi output. Itu fungsinya. Yang kedua, dia mengatakan begini, pemantauan merupakan bagian dari dalam struktur manajemen kegiatan. Ini bedanya dengan evaluasi. Karena evaluasi tidak perlu menjadi bagian integral dari kegiatan. Tanggung jawab lembaga lebih tinggi evaluasi itu ya, nasional atau daerah. Bukan hanya pada tingkat kegiatan. Dengan kata lain, bahwa pemantauan itu sebenarnya yang melakukan itu adalah orang yang betul-betul terlibat atau ditugaskan pada saat implementasi program atau kegiatan. Itu. Kalau evaluasi,
Ya tidak harus orang yang ada di dalam situ, tapi bisa misalnya kalau dia di tingkat di tingkat kabupaten misalnya ada bapedanya yang melakukan evaluasi, kan memang ada bagian di situ. Atau ada lembaga-lembaga khusus ya yang ya kalau dia tingkat nasional itu kan biasa memang mereka melakukan evaluasi misalnya langsung ke daerah ya atau ke ke provinsi untuk melakukan itu. Atau mungkin melakukan monep ya didasarkan pada evaluasi misalnya dilakukan suatu pertemuan atau untuk melakukan evaluasi. Atau mungkin juga ada yang ditugaskan untuk langsung ke lapangan untuk melihat kemajuan, mengevaluasi apa yang sudah dicapai oleh mereka yang melaksanakan daripada program itu. Tapi kalau dia monitoring, itu idealnya adalah orang yang betul-betul ada yang merupakan bagian daripada struktur daripada pelaksanaan kegiatan itu. Ya. Terus kalau dulu teman-teman yang ikut pelatihan bisa dia mengatakan, itu kan biasanya Bu, bagaimana kalau kegiatan itu misalnya dikerjakan oleh pihak lain gitu ya. Itu bagaimana misalnya ya? Kalau menurut saya tidak ada persoalan itu, tapi harus ada semacam kontrak ya atau istilahnya dari kerjasama itu kemudian menugaskan mereka atau dalam tanda petik mengharuskan mereka untuk memberikan misalnya hasil pengamatannya atau monitoringnya. Nah, atau mungkin jalan yang lain yang bisa kita lakukan, ada misalnya teman-teman ya atau pihak yang pemberi pekerjaan kepada pihak lain yang ditugaskan untuk melakukan monitoring gitu. Karena itulah yang membedakan antara monitoring dan evaluasi. Kalau evaluasi, misalnya teman-teman dari Bapeda atau misalnya dari lembaga lain yang memang bertugas untuk melakukan evaluasi, mungkin 3 bulan pertama dia datang ya, dia mengunjungi untuk melakukan evaluasi, berdiskusi, beraudiens dengan misalnya pihak pelaksana. Ya hasilnya sama, memberikan rekomendasi. Dan yang dia lakukan tadi seperti yang saya katakan, bahan yang digunakan di dalam mengevaluasi itu adalah hasil daripada pengamatan itu atau hasil monitoring itu. Itulah yang dia jadikan sebagai salah satu dasar di dalam melakukan evaluasi, di samping melihat secara jelas ya, secara kasat mata tentang apa yang sudah yang sudah dilakukan oleh para pengimplementasi daripada program atau kegiatan itu. Jadi menurut saya secara operasional itu bisa kita lakukan. Kalau memang mau betul-betul kita gunakan secara sesuai dengan konsep ini. Ya. Kemudian ini dari sisi tujuan. Nah, sama tadi yang saya sudah sampaikan sebenarnya. Ya, jadi ada 5 secara garis besar daripada tujuan monitoring ini. Ya. Saya kira sama tadi. Ya, ini silakan nanti dibaca. Kemudian manfaat bagi pihak penanggung jawab program. Penanggung jawab ya, jadi bukan orang yang langsung mengimplementasikan dengan kegiatan itu. Misalnya sebagai taruhlah karena saya orang pertanian misalnya ya, jadi misalnya dinas pertanian itu memberi pekerjaan, dia punya program untuk kemudian dikerjakan oleh pihak lain misalnya. Nah, dia mengatakan begini, bagi pihak penanggung jawab daripada program itu, salah satu manfaat dari monitoring adalah yang merupakan fungsi manajemen, yaitu pengendalian atau supervisi. Ya, kemudian yang kedua, manfaatnya adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban, akuntabilitas kinerja. Kemudian yang ketiga, untuk meyakinkan pihak-pihak yang berkepentingan, dan yang keempat adalah membantu penentuan langkah-langkah yang berkaitan dengan kegiatan atau proyek selanjutnya. Jadi artinya kan saya sebagai penanggung jawab program, ini dari hasil monitoring mereka, itu kemudian saya sebagai penanggung jawab program itu bisa memberi rekomendasi dalam bentuk penentuan langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk keberlanjutan atau kegiatan dari pembangunan itu sendiri.
Ya. Kemudian dia mengatakan sebagai dasar untuk melakukan monitoring dan evaluasi selanjutnya. Jadi memang monitoring ini terus-menerus yang dilakukan sampai pada selesainya program itu atau kegiatan itu. Jadi bukan berarti setelah evaluasi monitoring berhenti, tidak. Jadi itu akan terus-menerus berlangsung sampai betul-betul selesai daripada kegiatan atau program itu. Nah, kalau itu tadi bagi penanggung jawab program. Bagaimana dengan pihak pengelola kegiatan atau proyek itu? Jadi dia mengatakan membantu untuk mempersiapkan laporan dalam waktu yang singkat. Ya. Kemudian yang kedua, mengetahui kekurangan-kekurangan yang perlu diperbaiki dan menjaga kinerja yang sudah baik. Dan yang terakhir adalah sebagai dasar seperti tadi yang saya katakan, yang penting untuk melakukan evaluasi. Jadi kalau ini semua kita sadari, baik yang melakukan program atau yang melaksanakan implementasinya atau mengimplementasikan program atau kegiatan itu, maupun untuk penanggung jawab program, itu manfaatnya sangat-sangat besar. Ya, tapi sekali lagi ini memang kita berbicara secara ideal. Ya, kalau misalnya seperti tadi yang saya gambarkan, ya mungkin ada sesuatu yang disembunyikan sehingga kegiatan pengamatan ini tidak dilakukan. Ya, oke. Sebelum saya masuk ke ini, sekali lagi saya beri kesempatan kepada peserta, mungkin ada yang mau didiskusikan. Supaya ini jangan-jangan ada yang ngantuk atau ada yang apa. Hernanda Kusuma. Belum ada Ibu. Halo. Ya. Silahkan. Ini Prof ada Ibu Betty. Silakan Ibu Betty. Ya. Ibu, terima kasih kesempatannya. Perkenalkan, saya Betty Sepantini dari Bapeda Kabupaten Kapuas Hulu. Di sini saya ingin bercerita sedikit, Bu. Ya, silakan. Ya. Pernah ada pengadaan dari APBN tentang Puskesmas. Nah, sebelumnya perencanaan pertama kan lokasinya tidak di tempat yang sekarang. Namun ada kendala dengan sengketa tanah, jadi berubah lokasinya. Namun lokasi yang sekarang yang untuk dibangun sepertinya memerlukan dana yang besar, sedangkan dana yang awal yang ditargetkan sepertinya tidak sampai untuk ke situ, karena untuk tanah-tanah yang lain, untuk puskesmas yang lain, datarannya tidak tinggi, sedangkan yang di puskesmas yang ini yang berubah tempatnya tinggi. Sehingga dalam pelaksanaannya melebihi waktu dari SPK-nya, sehingga terbengkalai, kemarin sempat terbengkalai, sedangkan untuk puskesmas yang lainnya sudah selesai belum melewati masanya. Nah, kemarin dilakukan diusulkan kembali untuk menambahkan dana. Itu bagaimana, Bu? Kami menanggapinya, sedangkan kami Peda ini kan sebatas memonitoring sama mengevaluasi program kegiatan, seandainya dari RPJMD ke RKPD, terus turunannya dari RKPD, itu RKPD kan kabupaten untuk Peda, Renja, RPJMD, terus ke Renstra OPD, terus ke Renja. Nah, kami kan hanya melihat dari sisi program kegiatannya saja, terus output target indikatornya, outputnya, kami hanya melihat sebatas itu. Seperti kata Ibu tadi, kualitasnya kan tidak terlihat, cuma kuantitasnya, terus jangka waktunya, itu saja yang bisa kami lihat saat kami pantau. Terus bagaimana kami bisa menindaklanjutinya untuk dinas terkait, Bu? Iya. Makasih banyak, Dek. Betty ya. Ya, jadi dari permasalahan tadi ya, saya jadi tanda tanya juga sebenarnya di awal, kenapa bisa misalnya terjadi sengketa lahan ya gitu. Iya. Yang saya bayangkan ini, ketika kita menyusun perencanaan kan sebenarnya sudah harus termasuk
dijadikan analisis mengenai lokasi yang akan ditempatkan pembangunan itu gitu ya. Sebenarnya ya. Jadi maksud saya ya mungkin dari sisi perencanaannya yang mungkin memang belum terlalu dianalisis secara seksama gitu ya, sehingga ya harus misalnya berpindah lokasi begitu ya. Nah, itu mungkin pelajaran penting. Salah satu yang yang menjadi pelajaran penting buat kita di dalam kasus itu adalah mestinya kan kita memang sudah harus memprediksi atau memprediksi ya dalam hal ini menganalisis ya bagaimana dalam hal misalnya lokasi itu termasuk itu apakah misalnya sebelum kita merencanakan kita sudah ya dalam apakah misalnya lahan lokasi yang akan lokasi yang akan di misalnya puskesmas itu ada persoalan atau tidak gitu. Mungkin itu dulu yang harus diselesaikan menyusun perencanaan dari bangunannya itu sendiri ya. Itu yang poin pertama yang harus jadi pelajaran buat kita. Kemudian yang kedua dalam konteks tadi dikatakan bahwa ini akhirnya kan berpindah lokasi gitu yang ternyata membutuhkan dana yang lebih besar. Ya, membutuhkan dana yang lebih besar. Ya konsekuensinya memang harus seperti konsekuensinya dan artinya kalau boleh saya mengatakan mungkin dari sisi perencanaannya lagi memang harus ada revisi besar gitu ya. Harus ada revisi besar karena ini persoalan lokasi tempat misalnya puskesmas itu begitu. Kemudian itu bagaimana misalnya lagi kita hanya bisa melihat misalnya dari sisi dari sisi fisik. Ya itulah sebenarnya yang tadi yang saya katakan BI ya bahwa konteks monitoring ini itu memang yang kita amati, yang kita observasi, yang kita monitoring itu dari sisi input ya, dari sisi input ya tadi ya hanya dari sisi sesuai dengan catatan kita ya. Jadi tadi persoalan pindah lokasi itu sudah selesai tadi ya, maksud saya mungkin dari sisi perencanaannya. Kemudian dari sisi itu yang kita bicarakan sekarang itu setelah berpindahnya misalnya pindah lokasi itu tentunya sekali lagi tadi memang apa boleh buat harus ada revisi perencanaan dengan perpindahan lokasinya itu ya. Tapi kemudian perbangunan misalnya itu kemudian memang kita lihat untuk menjamin kualitasnya bukan hanya dari sisi kuantitas itu dari awal memang sesuai dengan konsep ini kita siapapun itu yang melaksanakan nanti mengamati itu betul-betul secara ide mau melakukan pengamatan secara apa adanya dari sisi inputnya, dari sisi materi-materi yang digunakan ya, dari sisi tadi seperti tadi saya kembangkan ya. Apakah sudah sesuai misalnya kalau untuk untuk menghasilkan misalnya kan kalau saya sempat juga belajar mengenai bagaimana pernah kami ada satu kegiatan di suatu tempat itu mereka melakukan perencanaan itu sih dia sudah bisa menganalisis ini misalnya puskesmas itu yang nantinya betul-betul tidak ada perbaikan apa dan lain sebagainya. Ini sudah mereka prediksi misalnya 10 tahun yang akan datang baru ada perbaikan-perbaikan. Itu kan bagaimana material digunakan ya, kualitasnya bagaimana, campurannya bagaimana dan lain sebagainya, kemudian termasuk prosesnya yang digunakan untuk kemudian mereka jamin bahwa ini nanti puskesmas misalnya baru ada perbaikan-perbaikan ya. Sehingga saya kembali ke misalnya kasus itu kalau misalnya kita memang tidak hanya kuantitas yang diamati, malah kalau di dalam konsep ini itu dianggap bahwa kuantitas itu sudah ini di dalamnya tapi tidak menjadi apa itu namanya di ini artinya
sesuai yang masuk di dalamnya bahwa kalau dari sisi kuantitas, dari sisi volume sama, tetapi yang menjadi titik perhatian adalah pada kualitas. Kita tahu kualitas terbaik itu kita dari hasil mencari, ya, melakukan monitoring, mencatat oh penggunaan input misalnya ini ya, misalnya campurannya satu, tapi satunya itu bukan satu truk misalnya, tapi berapa volumenya gitu ya. Demikian juga misalnya dalam konteks proses yang dilakukan kerja, ya artinya kalau secara operasional punya dan lain sebagainya, itu diyakini bahwa kualitasnya memang bagus gitu. Jadi kalaupun misalnya dating misalnya tidak sampai langsung ke situ, tapi jamin bahwa informasi yang diperoleh, data yang diperoleh dalam konteks input tadi, penggunaan input, prosesnya itu betul-betul sesuai gitu. makanya itu orang yang apa namanya yang ditugaskan untuk melakukan pengamatan, misalnya langsung ke tempat ke lokasi misalnya kegiatan itu harus dicatat terus termasuk misalnya ini. Kalau Bu Rusda ini menurut saya mungkin ditugaskan untuk menjadi orang yang memonitoring kegiatan pelatihan ini. Dia mencatat bagaimana dari sisi misalnya materinya, bagaimana saya menggunakan waktu. Jadi input yang dia namanya ya, untuk kemudian menjamin bahwa apa yang saya sampaikan sesuai dengan tujuan ya yang ditetapkan oleh panitia misalnya. Sama dengan itu sehingga Ibu Rusda itu nanti akan melaporkan misalnya pada panitia bahwa ini yang dikatakan proses yang dilakukan seperti ini. Dia memberi misalnya kesempatan kepada mahasiswa dan seterusnya sehingga untuk ada mungkin permasalahan misalnya pada saat saya melakukan ternyata dari sisi IT dan tidak apa yang harus diperbaiki. Materi yang saya sampaikan Ibu Rusda bisa menyampaikan misalnya kepada saya, oh itu mungkin materinya begini misalnya mungkin harus ada perbaikan seperti itu Bu, ya, untuk menjaga kualitasnya itu memang orang yang mengamati mestinya idealnya sebenarnya adalah orang yang saya akan melaporkan, akan menulis tentang adanya yang terjadi di lapangan gitu. Yang dia catat itu tadi mengenai inputnya. Ya, kalau dia dalam konteks pembangunan apa namanya kegiatan fisik misalnya, materi yang apa, kemudian materialnya oke misalnya ternyata yang di apa namanya yang di perencanaan misalnya kualitas misalnya dari sisi material, tapi ternyata yang digunakan oleh para pelaksana di sana itu